Assalamualaikum Mam, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mam? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Hari ini aku bakalan berbagi aktivitas harian aku lagi sebagai ibu rumah tangga. Dan biar kalian gak gagal paham, tonton videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Jadi ini tuh rutinitas pagi hari aku ya Mam, bisa disebut morning rutin kali ya. Dan namanya emak-emak gak jauh-jauh dari namanya cucian kotor. Aktivitas nyuci-nyuci, entah itu pakaian, entah itu piring, entah itu beberes rumah. Pokoknya kayaknya itu udah jadi rutinitas wajib bagi semua ibu rumah tangga. Termasuk aku juga ya Mam. Nah pagi ini aku langsung aja nih nyuci pakaian yang udah numpuk. Ini pakaiannya lumayan banyak ya. Dan aku bagi dalam 2 kloter. Jadi ini aku nyuci 2 kali putaran gitu ya. Ini tuh putaran yang pertama. Dan langsung aja aku masukin semua ke dalam mesin cuci. Dan biarin si mesin cucinya itu bekerja ngerjain tugasnya gitu Mam. Nah sambil nungguin pakaian kotor aku selesai dicuci, aku lanjut nih buat yang pertama itu masak nasi. Karena kalau misalnya masak nasinya itu kadang lama, aku tuh biasa lupa gitu Mam kalau misalnya aku tuh belum masak nasi. Jadi pokoknya sebelum ngerjain aktivitas yang lain, yang paling utama itu harus masak nasi dulu. Dan kalau di rumah itu kebutuhan nasinya untuk 1 hari gitu, dari pagi sampai malam nggak banyak ya, cuman pakai ukuran rice cooker gitu, 3 kayak 3 mangkok gitu Mam. Itu tuh udah cukup dan bahkan masih lebih gitu Mam. Kadang kalau misalnya malamnya nggak habis, sebelum aku tidur kadang lebih nasinya itu aku taruh lagi di kulkas. Jadi keesokan harinya bisa aku angetin atau dibikin nasi goreng gitu. Nah ini langsung aja nih aku masukin beras yang udah aku cuci tadi ke dalam rice cooker. Kebetulan tadi malam masih ada sisa nasi dan pagi ini nggak aku bikin nasi goreng ya. Jadi aku taruh aja di atas beras yang tadi aku taruh kayak gini. Dan sebentar pasti tuh bakalan anget lagi Mam. Sama aja kayak ngangetin di kompor kayak gitu. Nah lanjut ya Mam, di sini karena aku kebetulan cuma berdua sama kakak Rasya di rumah, aku langsung mau masak lauk. Jadi hari ini untuk menu sederhana di rumah cuman masak 1 lauk aja ya. Penasaran aku mau masak apa? Tonton videonya sampai habis. Jadi hari ini itu masak menu simple aja ya. Jadi 1 menu udah bisa jadi lauk, udah bisa jadi sayur. Kebetulan aku masih punya stok ikan kembung. Jadi hari ini mau aku masak kuning aja. Nah kalau aku masak kuning beda ya Mam kalau cara mommy atau bunda masak ikan. Seperti biasanya kayak full banget sama bumbu, pakai bumbu ini bumbu itu semuanya diulek. Nah kalau aku itu enggak ya Mam, cuman pakai garam, asam sama pakai kunyit. Jadi ini aku masaknya di panci kecil aja. Terus tadi udah aku campurin gitu ya Mam, garam, asam sama kunyitnya. Terus aku siramin sama tambahin air sedikit biar kuahnya lebih banyak gitu. Nah sambil nunggu si ikannya mateng ya Mam, di sini aku mau kupas bawang. Jadi ini aku pakai bawang merah agak banyak gitu ya Mam, karena aku suka kalau misalnya ikan masak kayak gini itu banyak bawang merahnya. Jadi ini aku kupas-kupas gitu, terus langsung aku iris-iris. Jadi sebentar si bawang ini bakalan aku tumis gitu Mam. Jadi tumis pakai minyak yang agak banyak dikit biar aromanya itu makin wangi. Dan sebentar pasti
setelah matang langsung dicampurin ke ikannya. Jadi ini tuh aku udah pernah share ya di video aku, tapi aku udah lupa di video aku yang mana cara masak ikan kayak gini. Dan kalau misalnya ada yang sama cara masak ikannya sama kayak aku, tulis di kolom komentar, Mam. Nah, kalau misalnya ikannya udah mendidih kayak gini, tadi itu aku udah kasih tambahan kaldu ya, Mam. Jadi tadi kan di awal aku udah pakai garam, jadi aku kasih kaldu jamur, terus sama dikasih gula sedikit. Jadi kalau masak ikan kayak gini tuh ditambahin gula, jadi lebih enak gitu ya, Mam. Dan masaknya itu nggak perlu lama-lama, cukup sebentar aja, sama tambahin beberapa buah cabai rawit. Ini aku pakai cabai rawit yang warna hijau gitu ya, Mam, karena pedesnya itu lebih segar. Berhubung di rumah itu yang makan aku sama kakak Rasya, jadi aku nggak kasih pedes, aku kasih cabai rawit aja kayak gini. Ini kan nggak bakalan pedes ya, Mam, kuahnya, kecuali kalau pas makan langsung kita ancurin si cabai rawitnya. Jadi kalau misalnya mau pedas baru deh kita ancurin cabenya pas kita mau makan kayak gitu. Dan ini tadi bawang merah yang udah aku iris-iris gitu, Mam. Langsung aja ya aku tumis. Jadi tumisnya itu kayak gini. Kalau misalnya ada yang tanya minyaknya kok banyak banget, ya emang kalau masak ikan kayak gini tuh minyaknya agak banyakan ya, Mam, biar aromanya lebih wangi dan lebih enak. Terus si minyaknya ini nggak kita saring gitu ya, semuanya kita masukin ke dalam ikannya. Nah, ini tuh aromanya wangi banget ya, Mam. Dan setelah dicampurin bawang goreng kayak gini, langsung aja tutup biar wangi bawangnya itu makin meresap. Dan ini dia, Mam, menu sederhana di rumah aku untuk hari ini, ikan masak kuning. Jadi aku pakai ikan apa ya namanya? Aku lupa. Ikan kembung. Nah, ini bisa sampai malam sih kalau untuk aku sama kakak Rasya aja. Dan masya Allah ini dimakan sama nasi anget itu luar biasa banget ya, Mam, nikmatnya. Apalagi ditambah sama cabai rawit gitu. Jadi buat kalian yang belum pernah coba, bisa coba resep aku ini, dijamin pasti bakalan ketagihan banget. Nah, masak-masaknya udah selesai. Dan ini setelah masak aku tuh makan dulu ya, Mam, sama kakak Rasya. Dan lanjut setelah makan, seperti biasa kalau habis beberes area dapur lanjut buat bersih-bersih yang lain. Nah, ini aku cuci piring bekas masak-masak aku. Jadi ya seperti biasalah nyuci piring ya, aktivitasnya kayak gini, nggak jauh-jauh dari yang namanya gosok-gosok piring kotor. Nah, dari tadi aku tuh nyerocos terus ya, Mam, sampai lupa nyapa-nyapa bunda dan mams yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Salam kenal dari aku. Kenalkan, aku Egi Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitasku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya, Mam, sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat bunda, mams, tim solid aku yang udah dukung channel aku selama ini, yang udah jadi bagian penting ya dalam perkembangan channel aku, dan yang paling sering buat like dan komen semua video-video aku ucapin banyak terima kasih buat kalian semua. Nah, di sini aku tuh udah selesai ya, Mam, nyuci piringnya. Jadi seperti biasa kalau nyuci piring ya kayak gini ya, dicemplung-cemplungin aja ke dalam baskom. Dan lanjut kita kerjain kerjaan yang lain ya, Mam.
Berhubung tadi habis cuci piring, aku tuh lihat stok pisang di kulkas itu masih ada. Jadi kalau kalian nonton vlog aku yang sebelum-sebelumnya, aku tuh pernah bikin sarapan pisang goreng. Ini tuh pisang masih sisaan dari pisang yang aku bikin waktu itu, Mam. Jadi karena nggak tahu juga nih pengen diapain dan kebetulan masih ada sisa stoknya. Kalau ditaruh makin lama juga makin matang ya, dan aku tuh kurang suka makan pisang yang matang banget. Jadinya aku mau eksekusi buat dijadiin stok cemilan beku gitu. Jadi aku mau bikin apa sih pisang-pisang ini? Jadi ini tuh pisangnya bakalan aku eksekusi jadi stok nugget pisang beku gitu, Mam. Jadi ini aku mau bikin jadi nugget pisang, tapi setelahnya aku bakalan taruh di freezer. Jadi kalau misalnya mau ngemil-ngemil gitu tinggal digoreng dan dikasih topping ya, Mam. Mau dikasih topping coklat, topping strawberry, topping vanilla, atau bisa pakai susu coklat aja, dikasih parutan keju itu bisa juga ya, Mam. Pokoknya sesuai selera aja. Jadi kalau aku kebanyakan stok pisang, kadang itu aku buat kayak gini gitu, Mam. Ini tuh aku pakai kalau nggak salah 7 atau 8 pisang gitu ya, dan ternyata jadinya tuh banyak banget gitu, Mam. Nah, ini hasilnya setelah aku potong-potong, dan ini kita sisihin dulu si kulit pisangnya. Lanjut aku mau bikin tepung sama adonan tepung roti atau tepung panir gitu. Jadi untuk adonan tepungnya itu aku pakai tepung terigu biasa ya, itu sesuai selera. Sama kalau buat bikin adonannya tuh kasih air secukupnya aja. Pokoknya kalau dirasa udah kental, udah sesuai sama adonan pisang goreng biasa itu udah cukup kayak gitu, Mam. Nah, Mam, sambil nemenin aku sambil nemenin aku bikin stok nugget pisang ini, kalian lagi pada ngapain nih di rumah? Ada nggak sih yang sama kayak aku lagi bikin stok cemilan buat di rumah? Atau ada yang lagi ngomong anak, lagi beres-beres rumah, lagi nyiapin makan siang, makan malam, lagi nemenin anak-anak daring, lagi quality time bareng keluarga, atau mungkin masih ada yang bekerja di luar rumah gitu ya, Mam. Jadi semoga apapun yang kita lakuin hari ini selalu bernilai ibadah ya, Mam, dan menjadi ladang pahala buat kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Ke video, jadi pisang yang udah kita potong-potong yang kita bagi 4 tadi, kita celupin dulu ya, Mam, ke dalam adonan terigu kayak gitu. Dan setelah pisangnya udah dibalut sama tepung terigu, lanjut aja kita kasih tepung panir atau tepung roti kayak gini, Mam. Usahain semua sisinya itu ketutup ya, dan sebelum ditaruh di food container, pastiin kalau semua tepung rotinya itu nempel sempurna gitu. Ini aku lakuin sampai semua adonannya habis ya, Mam. Nah, ternyata di sini tepung roti atau tepung panir yang aku punya itu nggak cukup ya, Mam. Jadi aku nyisain beberapa potong pisang gitu yang nggak sempat aku pakein tepung panir kayak gini. Dan itu aku taruh di kulkas ya lebihnya sebentar, dan aku bakalan balik lagi nih buat nyelesain beberapa potong pisang yang belum kebalur gitu. Jadi ini aku lakuin sampai semua tepung rotinya itu habis ya, meskipun itu masih nyisa. Nah, ada beberapa orang yang bikin stok nugget pisang itu dihancurin dulu ya, Mam, terus dikukus, lalu dipotong-potong, terus dibalut lagi kayak gini. Tapi menurut aku lebih enak diginiin ya. Selain lebih gampang, itu rasa pisangnya itu lebih kerasa aja gitu, Mam, pas digigit, dan gak ngerubah tekstur si pisangnya juga. Jadi bedanya itu cuman pas digigit bagian luarnya gitu, karena ada kriuk-kriuknya, dan berasa aja kalau misalnya udah dikasih topping. Jadi lebih simpel sih bikin nugget pisang itu dengan cara kayak gini. Dan setelah semua adonan ini habis, aku lanjut ya buat naruh di freezer. Setelah aku tutup, aku taruh di freezer. Dan ini itu sisa pisang yang gak sempat kebalur sama tepung roti. Jadi aku bakalan nunggu dulu sebentar, bakalan aku beli si tepung rotinya di warung depan.
Nah ini tadi itu aku nggak sempat ngerekam ya mam, pas aku jemur-jemur pakaiannya, soalnya HP aku ternyata lowbat. Dan ini itu penampakan di rumah aku hari ini setelah aku jemur-jemur gitu. Jadi itu sarungnya sengaja aku lipat dua kayak gitu biar muat aja gitu mam ya di jemuran. Sama ini penampakan dari area depan. Dan pas aku habis nyuci ternyata mam ya di luar itu rintik dong, dan hujan deras setelah ini. Jadilah pakaian aku tuh nggak kering-kering. Dan terpaksa pakaian ini tuh nginep lagi mam selama sehari gitu, karena emang pas aku bikin video ini tuh hujannya sampai ke esokan harinya. Jadi ya udahlah ya mam ya, nggak apa-apa, mau diapain lagi. Karena emang kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya mau dikeringin itu juga udah dikeringin pakai mesin cuci mam. Jadi pasrah aja, nunggu sampai besok, mudah-mudahan mataharinya cerah. Ini pas siang hari ya mam, setelah aktivitas aku di rumah selesai, lanjut aku mau main gitu ke rumah orang tua aku. Jadi jarak rumah ke rumah orang tua aku itu nggak jauh-jauh banget, cuma butuh waktu sekitar 15 menitan ya kalau naik motor. Jadi deket banget gitu mam. Dan sekarang aku lagi nunggu jemputan nih, aku minta dijemput sama adik aku yang paling bungsu gitu mam. Nah seperti biasa ya, kalau misalnya kakak Rasya dipakein baju kayak gini mesti safety banget, karena dia tuh orangnya paling gak suka kalau misalnya keluar rumah terus nggak pakai jaket, nggak pakai topi, terus nggak pakai masker. Nah hari ini kebetulan kakak Rasya itu kayak milih bajunya sendiri gitu ya mam buat dipakai, karena dia tuh udah pinter banget buat pilih-pilih pakaian, mana yang mau dia pakai dan mana yang enggak. Kadang juga nih udah aku pilihin dan ternyata ditolak gitu mam, nggak mau dipakai. Jadi ya udahlah ya, daripada dia nangis mending diturutin aja maunya apa. Dan kalau misalnya keluar rumah itu paling wajib deh kalau dia itu pakai topi sama pakai jaket. Jadi nggak boleh ketinggalan si jaket kulit, ciri khasnya kakak Rasya ini ya. Pokoknya setiap keluar rumah wajib banget buat pakai jaket. Nggak tahu kenapa ya, si anak cowok ini udah gede deh kayaknya, udah tahu fashion, udah tahu mana yang keren, mana yang enggak. Jadi dia tuh suka milih-milih baju gitu mam. Dan ini udah hampir selesai ya pakai bajunya. Ini udah pakai jaket dan sebentar mau pakai topi lagi. Untuk maskernya pas mau berangkat aja baru aku pakein, karena dia itu udah ngerti ya mam kalau misalnya keluar rumah itu harus pakai masker kayak gitu. Nah sampai di sini dulu ya mam video aku hari ini. Terima kasih udah nemenin aktivitas aku dari pagi tadi sampai siang hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku juga ya. Follow aku juga di Instagram mam @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Dadah.